Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam telah mengatur segala perkara, termasuk waktu tidur. Jadi sebagai umat Islam, wajib tahu waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa waktu tidur perlu diperhatikan? Hal ini karena tidur yang baik akan membawa kebaikan pula. Sebaliknya, tidur di waktu yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mendatangkan keburukan. Dilarangnya tidur pada waktu tertentu ini tidak dilakukan tanpa alasan. Ada beberapa hadis yang menjadi dasar hukumnya. Tidur memang menjadi aktivitas yang dibutuhkan oleh setiap manusia sebagai cara untuk beristirahat dari lelahnya rutinitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan karena rahmatnya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan supaya kamu bersyukur." Quran Surat Al-Qasas ayat 73. Namun, umat Islam perlu memperhatikan waktu tidurnya. Hal ini, karena ada beberapa waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sebaiknya dihindari. Lalu, kapan waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tonton video ini sampai akhir. Tapi sebelum lanjut, silakan klik tombol like dan subscribe, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta penjelasannya dalam agama Islam. 1. Tidur setelah sholat subuh. Salah satu waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidur usai menunaikan salat subuh atau hailulah. Kata hailulah sendiri diambil dari kata hala yahulu haulan, yang bermakna mencegah atau menghalangi. Meskipun biasanya waktu pagi hari usai subuh ini terasa nyaman untuk kembali berbaring di tempat tidur, tetapi sebaiknya menghindarinya. Pasalnya, tidur setelah salat subuh dapat mengurangi produktivitas. Hal ini karena bangun tidur akan terlalu siang, serta menghalangi datangnya rezeki di pagi hari. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila engkau telah selesai sholat subuh, janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki." Hadis riwayat Tabrani. Sementara dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim telah berkata tentang keutamaan awal hari, dan makruhnya menyia-nyiakan waktu dengan tidur. Beliau berkata, termasuk hal yang makruh bagi orang soleh, karena tidur antara sholat subuh dengan terbitnya matahari, waktu tersebut sangat berharga sekali. Pagi hari adalah awal hari, dan sekaligus sebagai kuncinya. Selain itu, pagi juga waktu diturunkan rezeki, turunnya keberkahan, dan awal dari bergulirnya hari, dan melakukan segala kegiatan hari itu, sehingga pagi tersebut menjadi waktu mahal tersebut. Selain itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menjelaskan, tidur setelah subuh sangat berbahaya bagi badan, karena melemahkan dan merusak badan, karena sisa-sisa metabolisme, yang seharusnya diurai dengan berolahraga atau beraktivitas. 2. Tidur setelah sholat asar menuju maghrib. Waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya, yakni tidur selepas sholat asar atau ailulah. Kata ailulah diambil dari kata ilal, yang bermakna penyakit. Memang benar, bahwasanya tidur setelah sholat asar, hingga menuju waktu maghrib, dapat menyebabkan beberapa efek buruk bagi kesehatan. Misalnya, menimbulkan penyakit, memicu stres, bahkan membuat seseorang mengalami linglung. Sebagaimana telah diterangkan, dalam hadis yang diriwayatkan, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidur setelah sholat asar lalu akalnya hilang, maka janganlah dia mencela, menyalahkan, kecuali dirinya sendiri." Selain itu, biasanya orang yang tidur
pada waktu usai sholat asar sampai waktu maghrib, akan mengalami kelelahan. Jadi, sebaiknya hal ini dihindari, karena lebih banyak menyebabkan keburukan. 3. Tidur sebelum menunaikan sholat Isya. Tidur sebelum melakukan sholat Isya, juga termasuk dalam waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum sholat Isya, dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini, karena bisa menyebabkan umat muslim, melewatkan sholat Isya hingga keesokan harinya. Para ahli hadis menerangkan makruhnya tidur sebelum sholat Isya. Oleh sebab itu, Imam Tirmidzi mengatakan, mayoritas ahli ilmu hadis menyatakan, makruh hukumnya tidur sebelum sholat Isya, dan mengobrol setelahnya. Dan sebagian ulama lainnya, memberi keringanan dalam masalah ini. Abdul bin Mubarak mengatakan, kebanyakan hadis-hadis Nabi melarangnya, sebagian ulama membolehkan tidur sebelum sholat Isya, khusus di bulan Ramadan saja. Jadi, sesekali mungkin diperbolehkan, jika Anda merasa lelah. Tetapi tidur sebelum sholat Isya ini, jangan dijadikan kebiasaan. Tidurlah setelah sholat Isya, dan lebih bagus lagi apabila bangun tengah malam, untuk menunaikan sholat sunnah, seperti sholat tahajud dan sholat witir. Itulah waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.